Baik teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman yang baru saja lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini adalah beban belajar dalam pelaksanaan pendidikan PPG yang akan teman-teman ikuti. Nah teman-teman sekalian, beban belajar yang diikuti oleh teman-teman sekalian baik di kategori 1 maupun kategori 2 itu sama. Beban belajar yang pertama adalah RPL, ya. Apa itu RPL? RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau. Nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan lebih detail tentang RPL itu. Kemudian yang kedua, pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian yang akan mengikuti PPG, jadi besok pas pendidikannya tuh ada dua hal ini yang akan menjadi fokus kegiatan belajar teman-teman sekalian. Nah, begitupun di kategori 2 sama teman-teman sekalian ya. RPL juga dan pembelajaran. Yang membedakan adalah jumlah SKS-nya. Kalau di kategori 1 RPL-nya 24 SKS, sementara di kategori 2 RPL-nya 18 SKS. Dan pembelajaran di kategori 1 12 SKS, sementara pembelajaran di kategori 2 18 SKS. Baik teman-teman sekalian, saya akan lanjut menjelaskan apa itu RPL. Nah, RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau. Apa itu teman-teman sekalian? RPL dilakukan terhadap kegiatan selama menjadi guru. Nah, kata kuncinya tuh di sini. Selama teman-teman menjadi guru yang meliputi proses pembelajaran, aktivitas pengembangan diri yang dapat berupa pendidikan pelatihan seperti pendidikan fungsional, forum ilmiah, dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang relevan tentunya. Nah teman-teman sekalian, RPL bagi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember atau dalam istilah ini kategori 1 ya teman-teman, itu bebannya sebanyak 3 SKS per semester. Sementara RPL bagi teman-teman di kategori 2 juga sebenarnya sama ya teman-teman, 3 SKS juga. Nah, seperti apa kegiatannya di RPL ini teman-teman sekalian? Yang pertama tuh peningkatan kompetensi bidang studi melalui forum KKG, MGMP atau forum-forum sejenis lah seperti ini. Nah, waktunya minimal 5 kali dalam satu semester, masing-masing 2 JP, jadi dapat 10 JP. Nah, ini dihitung 0,5 SKS. Teman-teman sekalian, kemudian kegiatan yang kedua adalah menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan instrumen penilaian. Ini ada 16 perangkat dalam satu semester dan dihitung 1 SKS. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya yang ketiga tuh melaksanakan pembelajaran. Ini kurun waktunya 1 semester, nanti akan dipadukan dengan melaksanakan kegiatan administrasi di kelas maupun di sekolah, juga melaksanakan pembimbingan ekstrakurikuler sama selama 1 semester dan diintegrasikan menjadi 1,5 SKS atau 1,5 SKS, sehingga di total menjadi 3 SKS dalam 1 semester. Teman-teman sekalian, ini adalah struktur kurikulum program PPG dalam jabatan. Nah, teman-teman di sini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada perbedaan jumlah SKS. Nah, di sini ada 3 mata kuliah, teman-teman. Yang pertama, pendalaman materi, analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Untuk kategori 1 itu SKS-nya 5. Sementara untuk kategori 2 6 SKS. Nah, kategorinya ini masuk kategori tutorial atau kuliah ya. Selanjutnya
Kegiatan mata kuliah yang kedua adalah pengembangan perangkat pembelajaran desain pembelajaran inovatif. Nah, di kategori 1 tuh ada 3 SKS teman-teman. Sementara di kategori 2 ada 5 SKS. Ini kategorinya lokakarya nanti ya. Lokakarya atau seminar. Selanjutnya yang ketiga, praktik pengalaman lapangan atau praktik pembelajaran inovatif. Teman-teman sekalian, di kategori 1 tuh ada 4 SKS, sementara di kategori 2 tuh ada 7 SKS. Ini masuk dalam kegiatan kategori praktik lapangan, sehingga jika di total ini berjumlah 12 SKS, sementara yang kategori 2 berjumlah 18 SKS. Baik teman-teman sekalian, di sini ada alur ya, ada alur pembelajaran PPG dalam jabatan. Nah, di sini alurnya teman-teman sekalian ada 4 ya. Yang pertama, orientasi tentang guru masa depan, kemudian belajar mandiri atau self-regulated learning, kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran PPG dalam jabatannya, kemudian yang keempat ada ujiannya, KMPPG-nya. Nah, teman-teman sekalian, saya akan fokus ke bagian sini. Di sini ada 9 langkah, teman-teman, yang akan dilalui oleh teman-teman. Alurnya tuh seperti ini, teman-teman. Yang pertama ada identifikasi masalah, kemudian eksplorasi penyebab masalah, kemudian penentuan penyebab masalah, kemudian eksplorasi alternatif solusi, kemudian penentuan solusi, kemudian pembuatan rencana aksi, kemudian pembuatan rencana evaluasi, ujian komprehensif, kemudian langkah yang ke-8 tuh ada pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, dan yang terakhir langkah yang ke-9 adalah refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Baik teman-teman sekalian, di layarnya teman-teman ini sudah ada rincian aktivitas dan beban belajar program PPG dalam jabatan untuk kategori 1. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mengulas untuk aktivitas dan beban belajar PPG untuk teman-teman yang berada di kategori 1. Mudah-mudahan nanti di video selanjutnya kita bisa lanjut ke kategori 2. Nah, teman-teman sekalian, apa saja aktivitas dalam mata kuliahnya? Yang pertama tuh pendalaman materi. Pendalaman materi itu ada analisis materi pembelajaran, berbasis masalah, literasi dan keterampilan berpikir HOTS. Nah, ini beban belajar dalam SKS-nya ada 4.000 menit teman-teman sekalian. Nah, kemudian hitungan 1 JP-nya tuh 50 menit ya, 50 menit. Sehingga beban belajar dalam JP 4.000 dibagi 50, sehingga di sini dapat 80 JP teman-teman sekalian. Nah, dalam hitungan hari ini dalam kurun waktu 11,43 atau digenapkan menjadi 12 hari. Ya, 12 hari ini untuk yang ini. Kemudian rincian aktivitasnya, langkah yang pertama tuh alurnya yang pertama identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah hari pertama, kedua masing-masing 6 JP dan hari ketiga tuh 7 JP. Kemudian langkah yang kedua tuh eksplorasi penyebab masalah. Nah, teman-teman sekalian, kemudian ini ada 7 JP ya masing-masingnya. Sementara yang langkah yang ketiga penentuan penyebab masalah, ini masing-masing 6 JP. Di aktivitas yang ini teman-teman sekalian totalnya tuh sekitar 12 hari ya. Nah, sekarang kita lanjut ke aktivitas dalam mata kuliah yang kedua. Aktivitas yang kedua itu adalah pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif. Beban belajar dalam SKS-nya itu 4.800 menit, dalam hitungan JP 96 JP, dan dalam hitungan hari ada 14 hari. Langkah-langkah atau alurnya di sini teman-teman, yang pertama eksplorasi alternatif,
kemudian penentuan solusi, kemudian pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi. Totalnya 14 hari. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya aktivitas yang ketiga adalah praktik pengalaman lapangan atau praktik pembelajaran inovatif. Di sini ada 10.800 menit dalam hitungan JP 217,6 JP atau dibulatkan menjadi 217 JP. Nah, dalam hitungan hari itu ada 31 hari teman-teman sekalian untuk kegiatan praktik pengalaman lapangan ini, atau sekitar 1 bulan lah teman-teman. Nah, di sini ada kegiatan atau langkahnya, alurnya tuh yang pertama pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi, dan yang terakhir langkah yang ke-9 refleksi akhir komprehensif secara keseluruhan dan rencana tindak lanjut. Nah, jadi totalnya secara keseluruhan itu ada 57 hari teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, ini untuk aktivitas dalam kuliah pembelajaran di pendidikan PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk teman-teman yang berada di kategori 1. Nah, untuk aktivitas pembelajaran kuliah teman-teman yang berada di kategori 2 itu akan kita cek di video selanjutnya. Teman-teman bagaimana untuk melihat apakah teman-teman masuk kategori 1 atau kategori 2? Di video sebelumnya boleh deh teman-teman bisa kepoin ya video saya sebelumnya. Saya sudah membuat video tentang pembagian kategori dalam PPG dalam jabatan tahun 2022. Di situ tuh teman-teman bisa lihat seperti apa kriteria teman-teman yang berada di kategori 1 dan di kategori 2. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.